Proses yang terjadi pada perancangan ini biasanya dilakukan secara iteratif. Jadi mulai dari informal design outline, jadi ini masih semacam sketsa, masih belum menggunakan notasi-notasi formal. Jadi notasi-notasinya masih notasi yang bebas ya. Namun ini sifatnya masih outline ya. Berikutnya disempurnakan menjadi informal design. Jadi ini dirapikan menjadi lebih ringkas, lebih jelas, mengurangi adanya ambiguitas dan sebagainya. Kemudian setelah itu diubah lagi menjadi model yang lebih formal. Ini untuk menjadikan dia lebih bisa dibaca oleh orang-orang yang berkompeten ya, misalkan programmer atau tester. Jadi programmer atau tester dia akan lebih mudah membaca dokumen yang lebih formal. Sedangkan untuk stakeholder yang tidak memiliki latar belakang IT, dia akan lebih mudah membaca dokumen informal. Kemudian ketika rancangan yang sifatnya lebih formal ini telah selesai atau disepakati, maka kita telah memperoleh rancangan yang final ya, yang telah selesai. Dalam proses ini pendefinisian rancangan prosesnya bisa maju mundur ya. Jadi ketika dia sudah sampai tahap informal, ternyata ada revisi, dia bisa lagi kembali ke outline ya. Ketika sudah lebih formal, kemudian ada revisi lagi misalkan, dia bisa kembali lagi ke informal atau yang informal yang masih outline dan seterusnya. Tujuannya adalah sampai dengan desainnya selesai. Dan kapan ini selesai? Tidak ada acuannya ya. Kita tidak memiliki acuan pasti kapan dia dikatakan selesai. Sehingga ketika dia sudah dikatakan finish di sini, ternyata dia masih memungkinkan untuk diubah lagi ya. Jadi menurut McLaughlin, kriteria perancangan yang baik. Jadi yang pertama harus mengimplementasikan seluruh kebutuhan secara eksplisit yang ada dan implisit. Jadi kebutuhan ada dua macam di sini, eksplisit dan implisit. Eksplisit yang tertuang dalam dokumen, sedangkan implisit biasanya dia merupakan konsekuensi dari kebutuhan eksplisit. Jadi kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu saja diinginkan oleh customer. Kemudian perancangan yang baik dia harus mudah dibaca dan mudah dimengerti. Ini karena dokumen rancangan ini nanti akan digunakan sebagai panduan bagi tim yang melakukan implementasi maupun melakukan pengujian. Rancangan harus lengkap, harus menggambarkan keseluruhan perangkat lunak yang akan dibuat. Ini adalah kriteria perancangan yang baik.